Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sekarang Abah dapat saran lagi tentang perpajakan. Katanya berat lah gitu sekarang tuh. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa lagi subscribe dan loncengnya. Secara definisi atau pengertian, pajak itu merupakan kontribusi, partisipasi, atau juga kewajiban dari warga negara untuk kebutuhan penyelenggaraan negara, baik administratif maupun pembangunan. Itu pada intinya. Tapi sebetulnya pajak itu bukan satu-satunya sumber pembiayaan negara, karena negara memiliki sumber daya alam, dan itulah yang harusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat merupakan yang dikenal dengan sebutan kemajuan bangsa dan negara. Itu pada intinya. Tapi dalam perkembangannya dari zaman dahulu kala sampai sekarang, pajak itu memang mempunyai sisi baik dan sisi buruknya yang berakibat pada kehidupan masyarakat atau warga negaranya. Dan setiap negara memiliki aturan sendiri tentang besaran, apa yang dikenakan, itu punya aturan sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut. Dan memang sekarang banyak keluhan lah tentang perpajakan di negara kita. Nah, kalau bicara tentang, kita bicara dulu dari sejarahnya, apa itu pajak itu ya. Bagaimana yang sudah Abah bilang tadi, ada sisi buruk, sisi baiknya. Sisi buruknya dulu. Sisi buruknya itu adalah seringkali negara memeras rakyat sebagai unjuk rasa kekuatannya, gitu, kewenangannya. Mereka menerapkan pajak dengan semena-mena, dengan sanksi yang berat. Salah satunya itu adalah
ketika masyarakat tidak mampu membayar kewajibannya berupa pajak kepada pemerintah, sanksinya di samping penyitaan kekayaannya juga dirinya sendiri, manusianya itu sendiri disita, dijadikan budak belian. Nah, itulah sisi buruk dari perpajakan. Dan satunya lagi renten, bunga pinjaman ya. Nanti itu kita bicarakan khusus dalam masalah perbankan ya. Itu sebabnya kalau dalam bahasa Arab itu pajak tuh disebutnya dariba. Sedangkan di kita kalau yang disebut riba itu ini apa, bunga bank ya yang disebut riba itu. Kalau dari bahasa Arab, dariba itu pajak gitu, pajak itu yang disebut dariba, karena menimbulkan perbudakan sehingga mengorbankan kemerdekaan manusia itu. Jadi manusia itu kalau dalam perbudakan kan bukan tidak dihargai sebagai manusia tapi sebagai barang ya, barang dagangan gitu. Dan Allah menggantinya dengan zakat. Dengan zakat. Itu zakat itu pengganti pajak. Karena kan disebutkan pajak itu kan dibenci Allah itu. Dikatakan bahwa Allah itu tidak, di satu riwayat ada dari guru abah lagi kecil itu bahwa pesen gitu kan ke muridnya, ekstrim itu jangan kerja di pajak gitu. Karena dibenci Allah gitu. Waktu itu abah belum ngerti apa pajak itu apa ya. Ini guru abah mungkin yang dewasa ya, guru itu udah orang dewasa ya, menjelaskan gitu. Sehingga banyak teman-teman abah itu nggak mau kerja di pajak itu. Padahal sempat jadi favorit ya, mungkin sampai sekarang masih favorit itu. Ada sebabnya tapi ada sebabnya. Yang jadi sebabnya dulu pegawai negeri itu kecil gajinya. Sehingga banyak yang nyambi lah. Nyambil jualan apa gitu ya, kecil. Yang namanya pegawai negeri itu baik pegawai negeri sipil maupun perusahaan negara ya, PN. Dan menjadi menarik ketika pada masa Orde Baru nih, Pak Harto menaikkan gaji pegawai pajak 9 kali lipat. Yang tujuannya untuk merangsang dan tidak tertarik pada korupsi lah, tidak korupsi lah gitu. Karena kan di masa Orde Lama itu waduh, korupsi itu habis-habisan ya.
sampai apa dana revolusi itu kan, sampai sekarang gak dengar ceritanya kan. Kemungkinan ya habis di waktu itu. Nah, Pak Harto itu begitu menaikkan sekaligus gaji pegawai Departemen Keuangan, pajak dan lain-lain, duane segala macam. Itu walaupun pegawai negeri yang lain juga naik sama, tapi dicicil, tidak sekaligus, 2 dulu, 3 gitu, beberapa tahun lah, walaupun jumlahnya sampai akhirnya 9 sama sih, tapi ada yang sekaligus, ada yang beberapa tahun dicicil lah gitu. Itu. Dan di pajak itu kan ada ikonik gitu ya, kasus ikonik tuh siapa itu yang heboh itu kan, ada kan, lupa namanya apa tuh, orangnya kecil-kecil, pegawai biasa kelihatannya, jabatannya nggak terlalu tinggi lah, tapi punya pengaruh dan gaya hidup yang wah kayak gitu. Ya kan? Siapa lupa namanya tuh. Dan sering kali kita mendengar hal itulah. Itu. Dan tentang keluhan pajak, betul, di Indonesia itu pajaknya tinggi sekali, istilahnya segala dipajak gitu. Di samping penghasilan ada pasal 21, 23 ya gitu kan. Juga dalam proses produksi itu konten pajaknya tinggi sekali. Coba bayangkan saja, dari beli bahan baku udah kena pajak, proses produksi kena pajak juga kan, karena dikerjakan, dan waktu dijual juga hasilnya kena pajak lagi tuh. Jadi satu barang tuh bisa berlipat-lipat kali kena pajak. Itu salah satu contoh. Dan terutama di industri kendaraan bermotor, mobil lah. Walaupun ada alasan waktu itu untuk mengurangi pertumbuhannya, karena waktu itu masih barang mewah kan. Gitu. Jadi pajaknya tinggi sekali, dan boleh dikatakan mobil Indonesia itu termahal di dunia akibat pajak. Itu pajak resmi lah ya, yang kita Babah ceritakan pajak resmi nih. Kalau yang tidak resmi sih ya gak tahu lah gitu mah. Itu yang resmi itu. Dan sekarang juga segala satu bidang pajak terus. Keluhannya katanya pajak kita tuh belum optimal. Belum optimal, masih segala. Udah segala dipajak masih bilang belum optimal. Kalau berapa mungkin yang belum optimal apanya? Penggunaannya yang belum optimal. Jadi masih dicari. Contoh lah ya yang lagi heboh nih. YouTuber tuh kan udah kalau terima gaji kan potong pajak gitu. Kan?
potong pajak. Kalau nggak ada pajak nggak dibayarkan sama YouTube-nya. Dan nanti katanya channelnya akan harus didaftarkan, harus punya NIB, harus punya NIB. Dan mungkin itu nanti ujung-ujungnya akan ada pajak lagi, pajak perusahaan mungkin. Udah pajak pendapatan, kena lagi pajak perusahaan, mungkin itu tujuannya. Kalau tidak nanti ditutup bilangnya gitu kan. Itu salah satu contohnya. Nah, belum lagi yang lain-lainnya lah. Jadi betul. Contoh nih, ada pengalaman. Orang buka warung kopi lah ya, warung kopi itu. Di mana? Di Cimahi atau apa ada. Bukannya baru beberapa bulan. Orang itu nggak ngerti bahwa dagang tuh ada pajak. Jual kopi gitu. Buka warung lah. Didatangi orang yang mengaku petugas pajak. Nagih pajak, hitung-hitung, kena berapa? 5 juta kalau tidak salah. Kalau tidak bayar bisa penjara, bilangnya gitu. Kabarnya gitu. Nah, begitu bayar langsung warungnya tutup. Karena apa? Yang dibayarkan tuh modalnya. Yang dibayarkan pajak itu modalnya, udah itu nggak bisa jualan lagi, berhenti jualannya. Sampai segitunya tuh di kita ini, kejamnya pajak di kita ini ke pedagang-pedagang kecil. Udah dikejar-kejar Satpol PP, dibubar-bubarkan, juga dikejar-kejar orang pajak. Itu. Jadi kalau dari bahasa Arab yang tadi itu Abah bilang bahwa pajak dalam bahasa Arab itu dari riba. Apakah negara kita itu dibiayai oleh riba? Gitu kan? Karena berlebihan gitu. Bisa jadi karena berlebihan sehingga orang nggak bisa napas, harus kejar-kejar pajak yang banyak macamnya itu. Sehingga ya keberkahannya berkurang lah ya. Sedangkan bayar zakat sulit itu di kita. Karena apa? Curiga juga ke pengelolanya, sehingga banyak pengelola zakat swasta ya, karena tidak percaya pada negara. Kalau di Arab kan yang nolak kan negara pajak zakat itu. Benar nggak? Rasakan pajak itu. Bahkan ada menteri yang bilang bahwa tugas rakyat itu bayar pajak, katanya gitu. Benernya sih bener, tugas bayar pajak. Tapi kan pemerintah juga tugasnya kan mensejahterakan rakyat supaya rakyatnya bisa bayar pajak gitu. Kalau kehidupannya dibunuh terus dipajak, apanya? Apa mau jadi perbudakan lagi di Indonesia nanti? Seperti ada yang berkembang. Nanti akan ada undang-undang PRT ya. Pembantu rumah tangga mungkin PRT gitu. Akan ada undang-undang. Alasannya sih untuk perlindungan. Nah, tapi tidak mustahil kan? Ujung-ujungnya kan pajak juga gitu. Itu.
ya kan? Gitu. Karena ya Menteri Agama bilang zakat kita tidak tidak apa, tidak menarik atau apalah gitu ya, sampai dikecam rame-rame. Memang betul. Menteri Agama itu bicara benar. Zakat itu kecil perannya. Karena apa? Curiga. Masyarakat curiga. Curiga kalau disetorkan oleh negara gitu. Apalagi tidak langsung terasa kan akan dikelola lagi kemana program lagi. Mungkin makin jauh dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Yang belum dipajak tuh canceling masjid tuh. Belum dipajak kayaknya sih. Saya dalam laporan tiap Jumat belum ada bayar pajak, canceling sekian itu. Yang belum tuh. Canceling masih belum dipajak. Tuh. Tapi kalau memungut pajak dari rakyat terus dibuat untuk membuka kesempatan kerja, nah itu yang benar. Tidak perlu ngembang-ngembangkan macam-macam pajak lagi. Kalau masyarakatnya, rakyatnya punya penghasilan pasti gitu, pendapatan pajaknya akan meningkat juga. Kalau ini kan sebaliknya, lowongan satu aja yang ngantri itu 1000. Ya, saking sulitnya, nggak tidak adanya sampai dibilang pergi ke Yaman sana. Aduh, diusir. Diusir kita kalau tidak suka pergi ke Yaman. Itu kan rasis. Pokoknya kasih contoh yang benar gitu loh rakyat tuh. Gitu. Sampai yang berusaha buka pabrik di luar negeri juga harus ditarik. Kita buka pabrik, misalnya pabrik apa di luar negeri, berusaha lah gitu, dapat hasil, itu katanya hasil harus dibawa ke Indonesia. Ya bangkrut di sananya kan, karena kalau penghasilan dimasukkan ke Indonesia dulu untuk ngebiayai di sananya kan kursnya beda. Indonesia kan rendah nilai uangnya, bayang itu. Makanya banyak pengusaha disimpan di sana ya. Karena apa? Akan kesulitan dalam mengelola perusahaannya gitu. Ya. Tapi kalau berusahanya di Indonesia, dijual barangnya di luar negeri itu wajar. Kena pajak. Wajar kena pajak itu. Dan uangnya harus balik ke sini. Karena sumber dayanya dari sini. Dijual keluar, ya harus balik lagi. Terus punya kontribusi di sini, jangan disimpan di sana. Tapi kalau kita buat roti di sana, beli terigunya di sana, dibuat di sana, dijual di sana, masa sih harus dibawa ke sini gitu. Kitanya hidup di sana lagi. Gitu.
Jadi ya cobalah jangan sampai karena dengan alasan membangun terus kita segera dipajak. Saya tidak mampu, tidak mungkin saja. Sekarang aja udah kelimpungan kan dan pajak. Harga-harga naik karena pajak. Gitu. Masih mau nyari lagi, apalagi nih yang mau dipajak. Ya boleh ya, yang abah pesan sih, sumber daya alam kita kelola dengan benar. Jangan untuk narik mereka dikasih kompensasi yang tidak masuk akal lah gitu, berupa pembebasan pajak lah, apalah, bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai berapa keturunan gitu. Sedangkan rakyatnya dikejar-kejar pajak untuk atas nama investasi doang, sedangkan investasinya tidak terasa oleh rakyat karena perusahaan asingnya bawa tenaga kerja sendiri gitulah. Sampai sering berkelahi kan di pabrik-pabrik seperti itu milik mereka itu antara pegawai pekerja kita dan pekerja asingnya. Itu nggak benar yang gitu mah, koreksilah sekarang, batalkan semua yang tidak wajar itu, batalkan. Mari kita proklamasikan lagi kemerdekaan kedua dalam pengelolaan sumber daya alam kita yang kaya raya. Nggak usah berlebihan lah ngasih fasilitas, mereka tuh lah butuh gitu, cuman atur aja yang bener gitu, buat aturan yang betul mereka datang gitu. Jadi gitu ya pajak tuh berat tuh ya, betul berat. Sekarang masih dikorek-korek lagi apalagi yang akan dipajak, betul. Makanya kita banyak keluhan lah ya, sulit katanya berusaha tuh. Sekarang kan banyak perusahaan asing yang keluar tuh, mungkin karena itu juga. Pindah ke Thailand, pindah ke Vietnam, pindah kemana. Ya itu yang kosnya cari yang murah. Gitu. Kalau mau zaman Pak Harto kan harus join tuh. Mereka datang modal dan teknologinya saja, sedangkan manajerialnya di kita seperti contohnya ATPM kendaraan bermotor lah gitu ya. Kan gitu. Jepang bawa mesin, bawa apa, teknologi dibuat di kita, pekerjanya kita. Kena pajak, ya wajar itu. Makanya beda kan kehidupannya dulu dan sekarang. Bukan itu, kita layak membandingkan lah. Untuk contoh kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan gitu loh. Jelas ya tentang pajak. Pajak itu baik, harus untuk rakyat juga, untuk rakyat. Tapi untuk negara juga harus baik, harus benar, supaya terasa gitu.
Jadi wajar lah. Karena di negara-negara Arab juga pajak ada, tapi dikenakan ke orang asing atau perusahaan-perusahaan yang apa seperti rokok gitu, kena pajak tinggi di Arab Saudi itu bisa 100%. Ada yang barang yang supaya tidak berkembang untuk proteksi ya gitu. Ada yang kalau orang asing gitu dikenakan pajak, tapi penduduk mah enggak. Nah, zakat aja, tidak ada pajak pribadi di negara-negara Jazirah Arab tuh, tidak ada pajak pribadi. Adanya zakat gitu. Kalau di kita kan semuanya ada lengkap. Bahan lah masih dicari ya gitu. Itu saja mengenai kondisi perpajakan kita, memang benar lah kondisi kita begitu, terasa makin menekan. Mohon maaf apabila kurang berkenan karena Abah bukan ahlinya ya. Hanya yang dirasa saja dan teori sedikit. Pandangan saja. Sebelum Abah akhiri, jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.